Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seteguk ilmu dimanapun berada, yang penting masih hidup. Alhamdulillah di sore hari ini saya bersama dua orang tokoh habaib muda Kalimantan Selatan. Yang pertama di samping saya yang tampan sekali adalah Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Dan yang di ujung sana Habib Abdillah bin Yahya Al-Habsyi. Mungkin Habib Ahmad dan Habib Abdillah bisa memberi sepatah dua patah kata, dipatah-patahkan saja begitu ya. Untuk sahabat-sahabat di channel ini, Habib Ahmad dahulu silahkan. Jadi Ana mau kasih saran sedikit. Kok saran Habib? Ya lanjut. Masukan lah. Iya siap. Buat sahib-sahib, buat teman-teman, buat ikhwan dan ikhwat. Jadi di zaman sekarang ini, kalau menurut Ana itu, Beb, banyaknya problem, banyaknya masalah yang terjadi itu disebabkan karena orang itu dangkal sama ilmu. Masya Allah. Jadi orang itu dia karena sebab nggak punya ilmu, jadi akhirnya masalah itu datang sama dia dan dia nggak bisa menghadapi masalah tersebut. Betul. Jadi Ana nyampein bahwasanya penyakit kita itu adalah fakirnya kita dengan ilmu. Nah, sedangkan obatnya nggak ada jalan selain dengan menuntut ilmu ya Habib. Nah. Sebentar Habib ya, saya potong ya. Ini terlalu serius sekali Habib Ahmad ini sahabat ya. Terlalu serius sekali, bahkan ada nada-nada yang mirip Zainuddin MZ. Coba yang lebih ini Habib, yang lebih sambutan, yang lebih meriah begitu, yang lebih merakyat lah. Oh iya. Kalau bisa agak banci sedikit nggak apa-apa, terserah antum gitu. Jangan terlalu laki sekali. Lo apa bisa dimulai dari Habib Abdillah dulu? Oke, lanjut Habib Abdillah. Alhamdulillah, sahabat seteguk ilmu ya. Seteguk ilmu. Insya Allah bukan seember ilmu nanti. Bukan cuma seteguk, insya Allah dapat seember kah atau sekolam ilmu. Sebaskom. Tapi seteguk ilmu itu perlu kita dapatkan. Dan orang kalau tidak mendapatkan tegukan ilmu, dia akan kehausan. Nah. Orang sudah kehausan, dia akan bingung, jasadnya bingung, dan lama kelamaan jasad itu tidak akan bermanfaat seperti mayit. Begitu pula orang yang tidak pernah meneguk ilmu, dia mencari dunia itu bisa. Kalau sudah urusan kerja, lebih laju daripada truk, ya ujar orang Banjar. Lebih laju daripada truk. Tapi kalau urusan ilmu, itu banyak alasan gak ada waktu. Tapi urusan dunia, Beb, Allah pasti ada waktu. Nah, seteguk ilmu ini suatu wawasan pembukaan dari Habib Hasan Al-Idrus ini sangat bermanfaat untuk generasi milenial ya, untuk lebih simpel, lebih santai lagi untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu ini kunci daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, kita potong lagi Habib. Sebagaimana judul program ini, yaitu program obrolan berfaedah begitu ya. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab dengan Habib Ahmad dan Habib Abdillah yang berkutat seputar tentang kehidupan beliau, riwayat beliau menuntut ilmu, kegiatan beliau dalam mengajar, dakwah dan sebagainya. Pertama, kita bertanya pada Habib Ahmad dahulu tentang beliau ini asli mana begitu ya, lahir di mana. Tapi kalau lihat wajah beliau ini kelihatan kayak dari Myanmar begitu ya. Allah, ya akhir Myanmar. Kalau enggak men Afrika ya. Habib. Dari Afrika katanya. Coba antum bisa ceritakan antum lahir di mana, asli mana Habib. Nah. Kemudian di mana antum besar dan bagaimana ceritanya waktu kecil itu Habib. Coba sedikit diberi supaya lebih mengenal sahabat ini juga. Nah, Instagram Habib Ahmad nanti saya tulis di sini ya. Nah, Instagram Habib Abdillah nanti di sini. Nanti saya tulis ya. Kalau itu silakan follow, habis follow blokir saja. Ya Ahmad, silakan coba. Jadi anak ini ya seperti manusia biasanya ya Habib. Jadi dari lahir kemudian besar ya, awalnya bisa merangkak dulu Beb. Iya.
merangkak. Lahirnya di mana Habib? Lokasinya dulu lahirnya di Iya, mana? ana ceritakan ini Oke. min awal, dari awal. Oke, oke. Tapi nggak usah deh kita potong aja itu enggak. Durasi panjang apa jadi lebih banyak viewers. Nam. Nah, jadi anak ini lahir Hmm. itu di sebuah kota yang indah. Di sebuah kota yang indah, mempunyai julukan namanya Kota Apam ya Habib. Oh, Baraba. Oh, Ci. Tahu Kota Apam Habib? Ma'ruf kata Afam hada ma'ruf ya Habib. Ya. Kue Beb ya, kue. Kue. Hadza itu kue Afam yani khas indana fi Barabay. Barabay. Jadi ana lahir di Barabay. Nah, Lahir tahun 1989 tanggal 25 April. ingat ya itu biar nanti kalau beliau ulang tahun dikasih kejutan begitu ya di medsos. Wah, ini ana demen nih kalau hadiah-hadiah seperti ini. 29 April Beb ya. 25 April. 25 April. 25 April 1989. Alhamdulillah Habib Hasan ana masih muda dari antum sedikit lah. Antum Jangan tuaan. dong, jangan buka umur-umuran dong. Saya Loh, baru ini- 17. Lo ini kan buka-buka umur ini. Lanjut. Nah, jadi ya anak kecil di sana. Kemudian anak sekolah di sana, tapi sekolahnya TK aja, Beb. Sekolahnya TK di sana. Nah, kemudian sekitar umur anak 6 atau 6 tahun lebih sedikit lah. Ya, Nah, itu anak punya jid Habib Ali bin Hasan. ya, Masya Ya, Allah. beliau di Martapura termasuk seorang tokoh juga. betul. Nah, jadi anak punya abuya dan punya umi disuruh sama Hijrah. anak punya jid hijrah ke Martapura. Nah, akhirnya anak hijrah ke Martapura. Kemudian anak masuk Martapura. Nah, jadi anak pertama kali ya bisa dibilang anak belajar ilmu agama ya, Habib. Ya, Jadi pertama kali anak belajar ilmu agama itu sekolah di sebuah madrasah. Jadi namanya itu Mangunjaya. Jadi kalau orang Martapura itu ma'ruf sudah terkenal Ada sekolah. pangeran ya di sini kalau nggak salah ya. Iya. Pangeran Mangunjaya. oh nama orang tokoh dulu ya, Nah. Jaya itu ya. Nah, jadi di sekolahnya di sana. Nah, dari kecil itu berlanjut sampai kelas 6. Kemudian anak kembali lagi ke Barabay, Habib. Karena diusir dari Mangunjaya atau bagaimana? Loh, tidak. Kita di Mangunjaya ajiz, terhormat. Oh, iya. Yani Masya Allah. Iya. Nah, jadi dari Barabay ke Martapura kembali lagi ke Barabay. Jadi kembali lagi ke kota Afam ya Habib. Afam. Kembali lagi ke kota Afam. Ya khair Afam. Afam ini macam-macam, ada afam berendam. Ya, betul ya. Oh iya, cuma Oh, itu bingka ya? kalau bicara apam ini Beb, terkadang kalau di pemikiran sebagian orang begitu ya, maknanya lain, Oh. agak negatif terkadang. Nah, itu. Padahal itu makanan yang lezat begitu. Nah, ya her Selezat makanan. makna negatif yang satunya. Kata jamaah ya her yukulan. Ya khair yukul. Kalau Ana nggak tahu Bit makna Jangan, nanti kita buka nanti. Kalau offline kita bicara itu Oke, nanti. iya. Oke, lanjut. Ini tadi Habib Ahmad riwayat masa kecil lahir dari Barabay beliau ya. Ya, lahir Dari di Barabay, kemudian sekolah TK sempat Barabay, baru balik ke Martapura. Martapura, sekolah atas madrasah. perintah kakek, sekolah Iya. madrasah. Masya Allah. Habib Abdillah coba bisa dikatakan lahir dari mana? Karena face-face beliau ini kita lihat ya, kalau saya perhatikan kayak face India begitu ya. Masya Allah. Agak mirip Sahrukan begitu ya. Iya, Habib Hasan nih sudah bakat sekali dalam bidang MC. Anda lihat face-nya ini kayak beliau ini ya mirip artis juga sih. Cuma artisnya artis horor. Kalau dibuka kopiahnya mirip artis horor. Oh iya, enggak ini supaya lebih Misal- rileks Habib. Beb, nih kita sambil Iya, iya. minum. Jadi Ana itu Beb, Ana itu lahir di kota kalau di sini nih kota Seribu Sungai Beb ya. Ya. Kalau Ana lahir di Jawa di kota yang terkenal nama sungainya Bengawan Solo. Bengawan Solo. Iya, kota Solo. Berarti Atau Habib Jakarta. ini suka nyemplung. Enggak Beb. Lebih jago bubuan pian mungkin. Kita dong lebih jago. Nah, Seribu Sungai kita cuma Anak satu seribu sungai. Satu sungai itu. Satu sungai doang Beb. Cuma besar. Nah kita lahir, Ana lahir di Solo, sekolah di sekolahan Islam juga, dari mulai ibtidaiyah sampai SD juga di sekolahan Islam. Sekolah ini bagus Beb. Ini sekolah yang membangun itu datuk-datuk kita mulai bahari, mulai dahulu.
Oh, Jadi habaib-habaib para itu, habaib, ya, ya. memikirkan bagaimana cucu anak-anaknya ini supaya terpelihara dalam satu pendidikan yang jelas. Iya. Jadi dibangunlah sekolah di situ yang sekarang ini dikenal dengan namanya sekolah TK ataupun SD di Ponorogo. SMP-nya juga ada. Tapi waktu SMA sekarang ini yang ada khusus perempuan aja, yang laki-laki SMA-nya dia keluar. Oh, Ya. untuk sekarang ini Beb yang megangnya itu memang habaib juga. Semuanya pengurusnya. Tapi kalau kepala sekolahnya ya kadang bagian guru-guru. Oh iya. Iya. Sekolah umum. Jadi setelah sampai kita lulus SMP di sekolah itu, kita mengajak dewasa Beb ya. Sekolah SMA, pertengahan SMA, Ana putuskan di kelas 2 itu Ana masuk di bidang IPS. Ana putuskan untuk mencari ilmu agama ya. Mencari ilmu yang wajib kita ketahui, yaitu min tauhid, ilmu ibadah, ilmu tasawuf. Ya, saya putuskan untuk ke pesantren di Jawa Timur. Itu permulaan Ana belajar. Tapi sebelum Ana memutuskan mondok di Jawa Timur di pesantren Sunia Salafiyah, Tempatnya Habib Taufik. Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf, itu dari kecil tuh kita di wilayah kampung itu ada habaib guru-guru besar kita juga. Jadi setiap maghrib, baina maghrib wal isya, Ya. kita datang untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu fikih, ilmu akidatul awam, akidah. Jadi dari kecil kita memang sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu tersebut. Masya Allah. Ini lanjut nanti dari pesantren itu baru lanjut Ke Hadramaut. Jadi cerita sampai kesasar kok ada di Kalimantan itu nanti next week. Iya, oke. Nah, kita kan sekarang ini topik pertama kita berbicara kelahiran Habib Ahmad, Habib Abdillah, mana ternyata Habib Ahmad nih orang Barabai, Habib Abdillah orang Solo. Jadi kelahiran Solo, kemudian baru kita ke pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan tentang menuntut ilmunya antum berdua. Nah, Oh iya. Kan kita bertiga ini sahabat diikat dengan satu ikatan, yaitu ikatan alumni dari guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita semua pernah menuntut ilmu ya di Darul Mustafa di Tarim. Kemudian ya mungkin nanti kita tahap berikutnya lagi bertanya bagaimana kesan dan sebab apa ada keinginan kuat belajar di Tarim. Cuman yang pertama saat masih belajar di Indonesia, Habib Ahmad sendiri pondok pesantren pertama di mana Habib Ahmad? Ana kalau pondok pesantren, bukan madrasah Habib ya, Ya. pondok pesantren, Ana mondok ya seperti Ana bilang tadi ya Habib. Min Barabai kembali ke Barabai. Jadi dari Barabai kembali ke Barabai. Iya, Jadi Ana masuk itu sekitar tahun 2000 ya Habib. Tahun 2000. Jadi itu sudah 20 tahun yang lalu ya jamaah. Bismillah. 20 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Berarti Ana masuk itu Beb di pesantren umur 10 tahun. Jadi Ana masuk umur 10 tahun atau 11 tahun. Ana sekarang umur 31. Alhamdulillah Pesantren masih. di mana itu, Bu? Nah, Ana masuk pesantren di Barabai. Nama pesantrennya itu Nurul Muhibbin. Dipimpin oleh Kiai Muhammad Bakhit. Terkenal. Nah, itu beliau terkenal. Masya Allah. Nah, jadi Ana masuk di sana, alhamdulillah Ana di sana belajar selama 2 tahun aja. Jadi Ana tabarukan di sana, belajar di sana. Nah, setelah selesai di sana, Ana kembali lagi ke Martapura ya Habib. Memang luar biasa ya bolak-balik ya. Memang kalau orang Al-Habsyi ini. memang tahu karakternya Al-Habsyi ini memang agak sedikit unik ya Habib. Berbeda dengan Ala Idrus. Unik dan agak sedikit aneh ya, mohon maaf. Ada garamnya sedikit ya Habib. Iya. Jadi suka muter-muter ya Habib. Kalau Al-Habsyi ditanya mana telinganya, dia bilang seperti ini. Telinga saya di sini. Jadi ndak bilang telinga saya di sini. Padahal kan kalaunya Ana bilang di sini kan sahal Beb, gampang. Tapi yang namanya Al-Habsyi ini muter, ya seperti itu sudah halnya. Kembali dari Barabai Martapura, Barabai, kemudian kembali lagi ke Martapura setelah mondok di tempatnya Guru Bahid di Nurul Muhibbin. Namanya Kitun itu kampungnya. Nah, akhirnya Ana kembali ke Darussalam ya Habib. Nah, kemudian tabarrukan di sana sekitar beberapa tahun. Nah, akhirnya di sana
Apa anak perlu cerita juga nih masalah pahit, yang gelap? Jangan Beb, jangan. Gak usah. Jangan, Beb. Biar nur-nur aja. yang lebih positif aja. Ya udah. Supaya dicontoh kan. Karena Nggak usah kalau ya. kalau antum bicara gelap, Nggak usah ya. sudah gelap duluan antum. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Ini saya agak tersiksa ya karena yang saya hadapi 2 orang Al-Habsyi ini ya. Iya. Oke, Habib Abdillah, Iya. sebelum ke Hadramut antum dulu di ini ya. Tadi sebagaimana disebut Iya, sedikit betul. ya pernah di Suniah Salafiyah. Bagaimana ceritanya antum mondok Jadi itu? cerita itu di tengah-tengah pesantren itu ya 3 tahun kita belajar di sana. Ada inisiatif keinginan juga belajar di universitas Beb. Oh, kuliah gitu ya. Ya universitas. Alhamdulillah anak coba di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Jogja. Ya di universitas pun ternyata di situ banyak yang anak belum pernah temui di dunia santri ya. Santri ya. Ternyata selama ini betul-betul suatu hal yang indah dan lebih betul-betul mengena, bermanfaat ilmunya itu ketika kita berada di pesantren. Kelihatannya simpel, kelihatannya duduknya tidak bermeja, kelihatannya hanya halagoh atau kalau bahasa Jawa itu sorogan, ya langsung talaki sama guru, itu manfaatnya luar biasa. Jadi pertengahan kuliah itu Beb, Ya. merasakan sesuatu hal yang beda. Jadi anak putuskan kembali untuk menuntut ilmu di negeri Seribu Wali, yaitu di Hadramut. Di Hadramut kata tari. Iya, kita tarik. Itu anak ngambil berkah daripada guru-guru kita di sana. Luar biasa. Jadi begitu ya, sahabat, Habib Abdillah ini setelah pesantren 3 tahun di Pasuruan, beliau ingin mencicipi begitu metode Iya. pendidikan lain, walaupun juga berbalut keagamaan, cuman dengan metode yang lain. Metodenya aja beda, tapi Metodenya semuanya bagus. beda. Beb. Semuanya bagus. Semuanya bagus, ya. tergantung daripada anaknya aja. Tergantung anaknya. Tergantung makhluknya ya. Cuma godaannya Beb lebih besar Beb. Iya justru karena di kuliahan itu agak bebas ya. Godaannya lebih besar. Karena mungkin kita pun kumpul dengan lawan jenis begitu ya. Ya bukan cuma itu aja, kita juga hidup bukan di ruang lingkup pesantren, di luar. Ya, beda. Langsung interaksi dengan orang Interaksi sekitar ya. beda jauh. Beda kalau pesantren kan dikekang begitu. Pada akhirnya baru antum ke Tarim. Habib Ahmad juga akhirnya Itu ke kaget Tarim. juga Beb, kita di Jogja itu masih kuliah hari Kamis, itu saya ingat hari Kamis siang-siang dapat SMS dari kakak itu kalau visa sudah keluar. Oh, Hari memang Minggu. sudah diurus Iya sebelumnya. sudah diurus, cuma kita nggak begitu tahu kan, kita kira sebulan lagi 2 bulan lagi, ternyata hari Minggu harus berangkat bersama sepupu saya yang dari Hadramut, dia datang kan, yang lama juga belajar di Hadramut, mungkin teman antum juga antum kenal, Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi Solo. Ali Hasan. Nah, Oh, ma'ruf iya. anak akhirnya berangkat Sangat sama. terkenal sekali Habib Ali, kalau nonton ini mudah-mudahan sarungnya laku ya. Amin amin, madunya laku. Madunya semuanya. laku, Ami Syakir juga Wah, mudah-mudahan. kura-kuranya mudah-mudahan laku. Jual kura-kura sekarang. Kura-kura, maulah kura-kura. Iya, luar biasa ya Habib Ali ya. Jadi anak berangkat sama beliau. Oh, berangkat bareng waktu itu pulang ya. Beliau banyak banget bantu kita. Tahun Alhamdulillah. berapa Habib antum berangkat ke Tarim itu? Kalau nggak salah tahun 2012. Kalau nggak salah. Habib Ahmad sendiri tahun berapa antum ke Tarim? Ana berangkat itu pertengahan di 2009. 2009 Enggak, ya? awal 2009. Itu antum berangkat itu atas memang keinginan yang kuat, terdorong pengen ke Tarim atau bagaimana Habib? Atau antum mengira bahwa di Tarim ada apam lagi atau bagaimana? Sebenarnya Beb, Ana kalau masalah Tarim Hadramut yaitu awalnya Ana itu memang benar-benar nggak kepikir sama sekali Ana bakal nyampe di Hadramut. Ajib. Ana bisa sampai di Hadramut. Iya. Jadi pernah ya Ana cerita sebelum Ana cerita lebih dalam lagi, Ana cerita. Jadi awal itu Ana pernah mimpi ya Habib. Allah. Jadi sebelum La ilaha illallah. sebelum nyampe Hadramut Ana pernah mimpi. Dan mungkin ini bisa ya menambah manfaat buat orang yang berangkat ke Hadramut. Ya, amin. Jadi Beb, anak percaya orang yang berangkat ke Hadramut itu adalah undangan Betul. atau syakhs muayyan, Masya Allah. yaitu orang-orang pilihan lah. Ya bukannya anak mau sombong ya Habib, tapi ini al-minnah min Allah, anugerah dari Allah. Ya anak anggap seperti itu. Pilihan untuk mengajarkan kan, Iya. mengajarkan ke kita yang nggak berangkat. Iya.
Nah jadi anak tidur Beb. Jadi anak tidur, anak tidak pernah mengkhayalkan Hadramut. Wala tafakkartu an Hadramut. Jadi tidak mikir Hadramut, nggak pernah mengkhayalkan. Iya. Cuma anak pernah dengar Hadramut begini, kampungnya kita punya kakek, kampungnya kita punya ajdad. Nah jadi anak tidur, waktu tidur itu anak mimpi Beb. Iya. Jadi anak mimpi itu hadir di sebuah majelis. Ajib. Hadir di sebuah majelis. Nah, waktu hadir itu anak duduk di belakang Habib. Duduk di belakang. Ketika anak duduk di belakang itu ya anak lihat ada habaib yang lagi baca kitab. Cuma anak nggak tahu siapa orang itu, nggak tahu anak lagi baca kitab. Kemudian pukul gendang, kemudian ada main suling-suling. Iya. Kemudian setelah itu baca kitab, ratib Fatihah, baca kitab. Habis itu anak bangun. Setelah anak bangun, Beb, itu badan anak semuanya keringat. Semuanya peluh, baju anak ini basah. Bau dong tuh. Ya, labas lah. Bisa kebayang baunya ya. Oke, lanjut Habib. Habis keringatan gimana habis itu? Nah, habis itu kan ya anak ndak hawil, Beb. Artinya anak nggak peduli sama mimpi itu ya, anak anggap artinya bunga di tidur anak aja. Bukan Nah, mawar ya? Bukan mawar ya, Habib. Terus? Ya ini bunga aja. Iya. Nah jadi ketika besok anak tidur di waktu yang sama, di tempat yang sama, bahkan di jam yang sama, anak lihat lagi mimpi seperti itu. Sama ya, Suasana Habib? sama. Sama, pokoknya sama, bitobet. Nah akhirnya anak lihat kayak gitu lagi, ada yang gendang, ada yang suling, kemudian ada baca kitab, waqala radhiyallahu ankum ila anggal. Wah, seperti itu sudah. Nah, akhirnya anak bangun, akhirnya ya Habib, badan saya basah lagi. Sampai ke bawah-bawah itu. Ajmain. Ajmain. Tapi bukan bagian tertentu yang basah banget Bib ya. Soalnya kalau Enggak, bagian tertentu maksud tuh anak bau, Bib. leher, badan, jadi keringatan banyak gitu. Anak bangun, ya namanya anak nggak kehayal Beb sama Hadramut, sama Terim. Ya akhirnya anak nggak peduli, ya anak anggap mimpi aja. Akhirnya ketiga kali, besoknya anak mimpi lagi. Syub ya Habib 3 kali berturut-turut. Betul. Dan mimpinya sama. Hat-trick ya, hat-trick ya. Hat-trick. Nah, jadi yang ketiga ini anak berangkat pakai mobil jeep dalam mimpi itu. Mobil jeep ya. Pokoknya mobil jeep. Kayak yang di PUBG itu mobilnya. Kayak di PUBG. Pokoknya di mobil jeep itu penuh orangnya sudah. Nah, salah satunya di mobil itu anak. Jadi berangkat. Berangkat lewat ini, lewat itu sampai. Ternyata pakai mobil jeep tadi, ya Habib datang ke tempat majelis itu lagi dalam mimpi. Oh gitu. Nah, yang terakhir ini, cuma ini tahadus binikmah Bib ya. Ya. Bukan mau ria, bukan mau sombong. Motivasi buat sahabat yang buat lain. antum-antum lah. Ni'mati rabbika Hadis. Naam, sadaqallahul azim. Jadi ana waktu itu datang nggak duduk di belakang Beb waktu itu. Jadi anak lewat di samping orang, kan banyak tuh kayak ulama-ulama ya, kayak Habib-habib lagi nyender. Nah, anak lewat di depan situ, ketika anak lewat di depan itu, tiba-tiba ada yang narik tangan anak Beb. Ada yang narik tangan anak, ditarik anak, kemudian anak dirabahkan di pangkuan beliau. Akhirnya mulut anak dirudah Beb. Mulut anak dirudah. Dan anak nggak kenal siapa itu siapa. Anak tahu siapa yang ngerudah itu. Cuma anak nggak tahu siapa. Cuma anak kenal dalam mimpi itu. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah 3 bulan itu, subhanallah, nggak ada niat, nggak ada keinginan, nggak ada khayalan mau ke Tarim. Akhirnya ada anak punya sepupu namanya Abdullah Hamid Al-Habsyi. Oh iya, teman saya itu ya. Luar biasa. Arab Tom. Arabnya. Nah, ini kita nyebutkan sepupu masing-masing. Ali terus maaf ya. Baden. Oke, terus. Nah, akhirnya anak punya sepupu datang dari Hadramut. Iya. Abdullah Hamid. Dia dakwah, dia ngajar. Akhirnya dia ngajak anak ya, Ahmad katanya, "Ente ngapain? Ahsan ente ke Terim, Ahsan ente ke Hadramut belajar." Iya. Nah, akhirnya dia yang ngurusin, dia bawa anak ke Robitoh kemana-mana waktu itu. Dan alhamdulillah anak disetujui untuk berangkat ke Hadramut. Masya Allah. Disetujui. Nah, tentunya dengan proses.
ada tes, ada ini, ada itu. 3 bulan setelah itu ana berangkat ke Hadramut. Sampai di sana, pertama kali ana sampai, ana nyampe di kampungnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habib Sohibul Maulid Siwun. Nama pondoknya Darul Ibtihad. Nah, akhirnya setelah anak sampai di sana kurang lebih setengah bulan atau sebulan ya Habib. Anak nyampe di sana. Habis itu kebetulan hari Jumat. Iya. Setelah hari Jumat itu kan libur Beb. Biasanya kalau kita Betul. Jumat Libur. Kegiatan-kegiatan libur. Nah, di situ ada namanya kalau tidak salah satu di antara syu'un yang berkesibukan dengan santri itu namanya Mustafa As-Segab. Ma'ruf ya. Araf Tom. Sangat tahu saya. Mustafa As-Segab. Iya. Nah, jadi Mustafa Segap ini di hari Jumat ngajak kita Beb. Santri dibawa. Jadi bawa jalsah. Iya. Jalsah. Akhirnya berangkat anak-anak awal marah itu. Pertama kali berangkat ke sana. Nah, akhirnya anak duduk di majelis tersebut. Ketika anak duduk, anak mikir, kok kayak pernah hadir di sini kata anak. Deja vu gitu istilahnya. Zai dejavu hada ya Habib. Akhirnya anak kok kayak pernah kata anak. Jadi ada yang baca kitab, ada Habib-Habib. Pokoknya persis kayak di Duduknya mimpi. di belakang juga. Hah? Duduknya di Duduk di belakang. Kan nggak mungkin anak di Naik jeep PUBG itu bukan? Nah, ini kalau mobilnya ini putih. Beda ya. Udah nggak usah bahas mobil. Bukan kayak PUBG lagi. Nah, akhirnya anak nyampe di sana. Anak lihat, anak mikir kok kayak pernah nyampe di sini. Iya. Terus ada orang pukul hajir. Sama Terus, pokoknya ya, sama mimpi itu. Pokoknya sama, ada yang sulingan. Itu jasanya siapa, Habib? Itu jalsah waktu itu dari habaib-habaib yang ada di Siwun ngumpul. Lokasi di Hah? masjid siapa? Enggak di masjid, di rumah habaib. Di rumah habaib Oh, itu yang kalau jalsah nggak salah, keliling Beb, itu. yang bikin jalsah itu antum punya jid Al Habib Ahmad As-Segab. Oh, Habib Ahmad bin Abdurrahman Nah, yang pembukanya itu sampai keliling-keliling ini jidnya Al Habib Abdullah ini dari pihak ibu, Beb ya. Nah, akhirnya ana lihat ada orang bagi halawiyat, bagi makanan yang ada gula itu. Wah, kata ana nih, kayak yang dimimpi ana itu. Iya. Akhirnya ana mikir, ana lihat, wah ini nggak salah lagi kata ana. Mm-mm. Tapi Beb, anak nyari Habib, nyari orang yang ngerudahin mulut anak. Anak cari, kata anak Habibnya nggak ada Habib itu. Akhirnya berjalan, anak 1 tahun di Siwun, 2 tahun di Siwun, akhirnya anak pindahlah ke Darul Mustafa, Iya. ke tempat Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Hafidhullah. Qur'ah. Nah jadi setelah itu kan hari raya Beb, hari raya. Setelah hari raya kan Beb kita hari raya lagi di sana. Iya. puasa Syawal. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 sampai 6 Syawal. Nah setelah itu baru hari raya kan ada uat-uatan. Uwat-uwatan, uwadat. Nah Silaturahmi muter. datang ke tempat rumah Habib Fulan, ke Munsib Habib Fulan, ke sini. Nah masya Allahnya Beb, ana waktu itu naik ke rumah Al Habib Abdullah bin Syihab. Itu pertama kali ana naik ke rumah Habib Abdullah bin Syihab. Waktu naik di sana Beb, setelah selesai mau pulang, ana nggak mau pulang langsung. Jadi ana lihat foto-foto, lihat gambar-gambar, lihat rumah Habib. Subhanallah, ana lihat 2 foto. 2 foto. 1 foto Habib Muhammad bin Alwi. 1 foto abah beliau Habib Alwi bin Abdullah ya, Ya. bin Abdullah bin Syihab. Nah, Ternyata Beb, yang di dalam mimpi ana tadi itu kakeknya Habib Abdullah bin Syihab, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Masya Allah kata ana, 2 tahun anak nyari Habib ini, ternyata Habibnya udah meninggal. Udah meninggal. Nah di sini anak percaya kata anak, pantesan anak dengar sohib ashab yang bilang bahwasanya kalau orang taklim di Hadramut, Orang dia pilihan. belajar di Hadramut itu Undangan, artinya undangan dan orang pilihan ya Habib. Dan antum-antum ini masya Allah, dan ashab-ashab yang lain itu juga anak anggap sebagai orang pilihan ya Habib. Betul. Karena berapa banyak ya santri-santri itu yang berkeinginan kuat pengen ke Tarim, finansial sudah cukup, cuma ternyata batal, gagal. Entah karena ditinggal meninggal, wafat oleh orang tua dan sebagainya, atau faktor lain, berubahnya hati dan sebagainya. Ya pada intinya yang disampaikan Nabi Ahmad tadi, orang-orang yang memang bisa dikatakan dipilih ya. Karena salaf tidak mau
tanah mereka diinjakkan kecuali orang-orang yang mereka lihat mungkin pas cocok untuk menginjakkan kaki ke tanah mereka. Habib Abdillah, cerita tentang antum menuntut ilmu ke Hadramut. Apa motivasi antum pertama ke Hadramut? Semangatnya apa begitu? Apa pengen pulang ke tempat sewun, tempat jidnya antum, pengen cari warisan atau bagaimana Habib? Coba cerita sedikit. Wallah Hadramut Ya masakin betul. ya. Kita memang pengen cari warisan. Tapi warisan yang mana, warisan Ri? ini warisan para anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik Inna alaihi anbiya wal wa mursalin ala la alihi. yurathu dinar wala dirham. Ya, Naam. orang Nabi Rasul enggak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi mewariskan Naam. al-ilm. Al-ilm, naam. Alhamdulillah dari kecil itu Beb, Ana itu senang melihat orang-orang yang memiliki ilmu gitu Beb ya. Jadi waktu Ana sekolah SMP itu Ana masih ingat betul. Salah satu guru Ana itu mengundang, dia punya pesantren di dekat rumah. Dia ngundang untuk kami hadir karena ada tamu dari Hadramut. Itu awal Ana mengenal salah satu ulama-ulama Hadramut. Sebelumnya Habib Umar kita sudah tahu. Iya. Cuma ketika tamu Hadramut ini datang, kita ngelihat, kita duduk, kita tunggu siapa ini yang datang. Ternyata masuklah tamu Hadramut itu yang bernama Habib Kaldim Assegaf. Jadi anak ngelihat muka beliau Habib itu, Kaldim. iya, muka beliau penuh dengan cahaya, bersinar, megeneh. Nah, di situ hati anak itu Beb kayak tertarik, bukan tertarik. Ini orang beda dengan orang-orang yang lain. Istilahnya kayak Bener Beb, nih orang-orang nggak paham megeneh Beb. Megeneh apa Beb? Apa Ganteng, ya? ganteng. Oh ganteng. Kayak Habib Ahmad, Bisa kayak Habib Basrah. diartikan ganteng, bisa diartikan terlihat gitu. Karakteristik Arabnya. Oh. Ini Tapi dekat saja. sebetulnya Beb, bebasan. Sebetulnya Beb ya, ganteng dan karismatik itu bukan dari muka. Sebagaimana Rasulullah itu ketika itu ada seorang Arabi datang menghadap Rasulullah, bergetar tangannya semua karena melihat karismatiknya Rasulullah. Sampai Rasulullah bilang, "Hawwin alik, ringan-ringan, jangan sampai kamu gemetaran menghadapiku." Kata Rasulullah tawadhu, merendah di hadapan orang itu supaya orang itu tenang. Sesungguhnya anak adalah ibn imrah ta'kulul qadid. Ya, aku hanya anak seorang ibu yang makannya daging yang dijemur itu ya, Iya. atau roti yang kering. Jadi habis itu orangnya baru apa tenang. Nah inilah contoh Rasulullah, gudangnya ilmu. Jadi orang itu melihat itu terpesona. Begitu pula Al-Fakih melihat Habib Kaldim ini seperti ada aura yang beda, aura Hadramut Beb ya. Iya. Dari situ anak terbetik, anak pengen belajar di negerinya Habib pula. Sampai suatu saat Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke sekolah anak Beb. Di Ponorogo itu datang. Alhamdulillah anak waktu itu ya masih belajar ya. Salaman sama beliau dan anak bilang sama beliau, "Ya Habib, uridu an ata'allama fi Daril Muzdhafa." Ngomong sama Habib Umar. Oh langsung ngomong Beb. Ngomong langsung Ya, Beb. Masih kecil anak Beb, masih SMP. Cuma memang ada keinginan dari dulu Beb. Iya, Cuma nggak iya. tahu kapan ini Allah takdirkan ya. Kapan Allah takdirkan? Menarik Tapi ya. kita nggak tahu. Habis itu Habib Umar bilang, "Insya Allah." Sebelah Habib Umar tuh ada fotonya, sampai sekarang anak cari fotonya. Kayaknya ada di laptop cuma hilang Beb. Karena sudah cari-cari nggak ketemu. Jadi Habib Umar sebelahnya Habib Najib bin Toha Assegaf, sudah meninggal juga, Allah yarham. Anak waktu itu salaman. Kebetulan ke foto waktu anak itu. Ya Habib Umar bilang cuma satu jawaban beliau, insya Allah. Jadi jawaban dari lisannya seorang yang dekat sama Allah, doa sesimpel itu insya Allah. Iya. Ternyata kabul. ada waktunya. Jadi Allah sudah takdirkan waktu yang tepat di saat yang tepat diberangkatkan sama Allah. Seandainya waktu anak kuliah itu nggak anak tinggal ke Hadramut, anak nggak bisa ke Hadramut lagi sampai sekarang. Karena waktu anak pulang dari Hadramut, itu Hadramut konflik. Jadi anak baru ngerasa, ya Allah ini semua ada hikmahnya dan Allah semua yang ngatur. Masya Allah. Ya itulah singkat cerita. Jadi ya sahabat, ini Habib Ahmad, Habib Abdillah saat ini sama-sama berdomisil di Martapura, sama-sama mengajar di majelis-majelis taklim begitu ya. Habib Ahmad ada kegiatan rutin baca Hadras Saudan, Habib Abdillah pun dengan kegiatan rutin beliau mengajar kitab dan sebagainya. Coba yang pertanyaan terakhir untuk penutup karena durasi Anginnya, sudah sangat panjang ya. Di puncak ini anginnya Beb. Anginnya Ini deras nggak kelihatan sekali di video kan? sahabat ya. Nah, biar kelihatan nah, terbang semua ini. Apa namanya? Untung kamera nggak jatuh. Untuk penutup, ada enggak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dikatakan lucu cuman bermanfaat untuk didengar saat antum terjun ke medan dakwah? Pasca antum selesai belajar di negeri Hadramut. Ada. Apa pengalaman lucunya? Banyak.
Satu saja yang Satu saja. yang paling dahsyat gitu. Yang paling dahsyat. Mm-mm. Pernah Bib ya. Jadi anak dakwah, jadi ngisi tausiah di pesantren perempuan. Di mana, Bib? Itu di daerah Tamban. Anak nama ustadznya lupa. Tamban ya. Daerah Tamban. Heeh. Nah, jadi di kampung ini, ya daerah Tamban ini memang terkenal ya Habib, mereka itu baik-baik dengan zuriatnya Nabi. Masya Allah. Ya, dia senang orang baik sama keluarga Nabi. Nah, waktu itu anak ceramah, anak ngisi tausiah di sana. Wa ataitu ibtihal galil ya Habib. Wa ataitu ibtihal galil lil haula. Jadi anak doa, ya doa gitu. Jadi anak doa, jadi meminta kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, ya mereka senang gitu. Jadi mereka itu kebawa di dalam doa-doa tersebut. Nah, walhasil setelah selesai itu ya Habib, menurut anak ini cerita paling lucu, sudah pengalaman yang paling ajib bagi anak. Lanjut Habib. Jadi waktu anak mau pulang, itu wanita-wanita itu ya Habib bagaikan ombak lautan yang pengen menerjang anak. Diterjang. Pengen ya Habib, bukan mau diterjang, pengen. Jadi ketika mereka itu mau datang dengan botol-botol aqua itu, jadi anak halau seperti ini. Katanya jangan. Setelah anak halau dengan tangan seperti ini, ada ombak-ombak yang lebih besar ya Habib. Ada ombak-ombak yang lebih besar. Nah, ombak yang lebih besar ini anak nggak bisa menghalau lagi. Laki-laki, Bib. Laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan Habib takut. Tidak berani karena bukan muhrim anak, bukan mahramnya anak. Oke, lanjut. Terus? Nah, akhirnya anak nggak bisa menghalau lagi sama rejal-rejal ini, Bib, sama laki-laki ini. Ada yang tangannya habis baru makan. Iya. Nah, itu kan biasanya kalau habis acara tuh Bib, tangannya habis makan, Bib. La ilaha illallah. Kotor, ada minyaknya, habis makan telur, makan ini, makan itu. Iya, kebayang. Si guru ini mau halau ombak nggak bisa. Karena ombaknya terlalu besar ya Habib. Nah, Kemudian ada yang baru datang dari laut dengan peluhnya, dengan keringatnya, dengan minyaknya. Nah, akhirnya dia datang. Yang satu Bib, baru ana mau melangkahkan kaki ana, ombak laki-laki ini megang kaki ana seperti ini. Yang satu pegang sini, yang satu pegang di paha sebelah kiri. Kemudian ada yang megang di bahu ana, ada yang megang sebelah sini. Kemudian dia teriak karena mereka itu orang cinta dengan habaib, ya. Dia bilang anta Rasulullah, kata dia. Syuk. Ana dibilang Rasulullah. ya Allah. Ana dibilang Rasulullah. Buat anak kaget, Bib. Orang ini kok bilang seperti itu? Ya mungkin sesuai dengan keyakinan mereka, karena Ahlul Bait ini kan memang bahagian daripada Nabi Muhammad. Dan bahagian Nabi Muhammad itu tidak akan terputus dan tidak akan terpisah selamanya. Seperti itu, Bib, ya. Nah, akhirnya setelah ana sudah tidak bisa berdaya lagi ya Habib, karena ombak-ombak yang mengikat di tubuh ana, akhirnya datang sebuah serangan ombak yang begitu besar ya Habib. Ini ombaknya pakai kumis ya Habib. Ombaknya pakai kumis. Antum bayangkan, ana kaki nggak bisa gerak, kemudian bahu ana nggak bisa gerak, tangan udah di sofeh orang sana sini, udah di selaman orang sana sini. Datang orang itu Bib, membait dari jauh, dia jalan udah ngeker ana. Jadi dia ngeker ana, dia serang ana, curut dengan wajah yang berminyak. Masya Allah, orang baik, Beb. Dia cinta sama orang orang baik, dia cinta. Kemudian dia daratkan bibirnya di pipi ana ya Habib. Dia daratkan bibirnya di pipi ana. So sweet sekali ya. Ana udah nggak bisa gerak lagi sudah. Setelah dia daratkan pipinya ya Habib di pipi ana, bibirnya di pipi ana. Kemudian dia jalankan ya Habib. Tahu antum jalankannya seperti apa? Iya. Nih, seret kumisnya kan Beb. Dia jalan ke sini, berat, hampir kena bibir anak. Oh, no, langsung berat, kata anak. Kata ini kotor, kata anak, bahaya, kata anak. Wah, akhirnya itu datang. Ada Habib Pulan yang bantu, ada ini, ada itu. Beb, jangan. Wah, itu menurut anak pengalaman yang Masya Allah. Pengalaman, dan banyak sih pengalaman-pengalaman yang lainnya Beb. Tentang masalah dakwah, tapi itu rasyid. Kalau Abdillah ada pengalaman yang lucu dalam berdakwah begitu ya? Dalam dakwah pengalaman itu ya semuanya nikmat, Beb. Semuanya nikmat, lucu, yang pahit jadi manis. Ya salah satunya pernah anak itu dari luar kota, Beb. Diundang acara di daerah di Jawa ya.
di daerah Boyolali itu, dari luar kota kita datang terlambat Beb, agak malam gitu, mobilnya sudah nggak ada, yang jemput sudah nggak ada. Tahu-tahu ada yang jemput satu Beb, cuma mobilnya ini mobil truk yang buat ngangkat kerbau itu Beb, biasanya Beb. Ya sudah, bismillah. Nah disitulah pengalaman yang anggap lucu. Kita datang di Itu di Kalimantan, Beb? Enggak, di Jawa. Oh, di Jawa. Kita datang di majelis dengan pakaian seperti biasa ya, pakaian kita kalau dakwah ngikuti itibak sunnah Nabi Muhammad, pakai gamis, pakai sunnah rida, ya pakai imamah, dengan mobil yang semuanya mobil anggap mewah Bib. Asal kita jalan di jalan Rasulullah. Ketika itu orang nggak tahu siapa yang turun dari mobil kerbau ini Bib. Memang itu mobil khusus buat kerbau Bib. Iya. Belakangnya itu masih ada bekas-bekas apa? Kotorannya gitu. Kotorannya masih ada. Tapi anak dulu di depan. Orang turun, anak turun, baru orang-orang di situ ya, Kaget ya. Kaget dan pengalaman yang lain itu kalau tadi Habib Ahmad dibilang antar Rasulullah gitu ya. Berhubung nama anak ini Abdillah. Jadi kadang itu orang-orang yang betul-betul di desa itu susah nyebut nama kalau udah tulis yang saya muliakan kayak kita Habib dengan grogi dan Iya. itu bilangnya bukan antar Rasulullah lagi, Habib Allah. Anak ketawa Bib di situ Bib. Dibilang Habib Allah. Allah, Habib Abdillah maksudnya. Jadi ya semuanya indah dan lucu. Ini lebih sangar lagi, Beb. Lebih sangar lagi. Lebih sangar ini. Nah, kadang orang keceplosan atau gimana. Oke sahabat, ya mungkin itu sedikit bincang-bincang kita ya dengan duo Al-Habsyi Martapura ini yang Masya Allah Habib Ahmad dan Habib Abdillah. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat untuk seluruh sahabat yang mendengar video ini. Dan mudah-mudahan pula beliau selalu disehat-sehatkan. Amin. Selalu disehatkan begitu dalam berdakwah mengajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.